Sudah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas ruang, fungsi dan maknanya dalam kacamata semiotika. Ya. Jadi sebelumnya kita harus sepakat dulu terkait definisi, karena memang itu yang menjadi sangat penting. Ruang itu apa? Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Pak, sudah. Eh, Ruang ya. Kita lihat KBBI 6 ya, daring. Ruang itu kan sela-sela dua deret ya, dua atau di antara empat tiang misalnya kayak gitu, ruang ya. Rongga berbatas terlingkung ya. Rongga tidak berbatas, itu tempat. Ruang ya, ruang itu tempat ya, sebagai room ya, an extent of space ya. Oke. Artian ruang, room ya. Kemudian sphere ya. Sphere, space, place ya. Bahasa Inggris sepertinya lebih lebih banyak ya yang memberikan eh, menyumbang kosakata tentang apa itu ruang. Ada space, ada place, ada sphere, ada room. Kalau kita ruang, kamar sudah hampir pasti ininya ya, definisinya hanya merujuk pada ruang-ruang tertentu. Kemudian ruang, nah ini manusia sebagai makhluk teritorial ya. Bedanya apa sih? Coba perhatikan peternakan lebah. Di peternakan lebah itu ada berapa kira-kira masing-masing kotak lebah itu, kotak-kotak yang ada sarang lebahnya itu dalam sebuah peternakan lebah, masing-masing kotak itu punya ratunya sendiri-sendiri ya. Iya, punya ratu Punya sendiri-sendiri, ratu Pak, per kotak. sendiri-sendiri, satu kotak. Dan itu kan kotaknya banyak. Mereka kalau nyari madu, nyari sari bunga itu apa namanya, mencari nektar ya untuk membuat madu. Itu mereka eh, mencari itu mereka kan bercampur ya. Ya itu salah satu contohnya. Nah kalau gitu manusia bukan makhluk teritorial, manusia bisa juga bercampur. Misalnya kita kumpul di Monas tuh. Nah tapi gini, manusia tetap menjadi makhluk teritorial. Bedanya manusia ini makhluk teritorial advance. Advance. Pertama bisa memberikan pemaknaan terhadap teritorialnya. Kedua, beda dengan anjing, dengan kucing ya, dengan harimau ya, dengan serigala. Kalau anjing kalau ngejar kita juga sebetulnya batas tertentu. Kalau kucing juga gitu, kucing juga dia mau mengejar kita pada batas tertentu. Kalau udah terlalu jauh, udah masuk ke dalam batas tak terlihatnya, kita nggak mungkin belum belum tentu kita bisa melihat. Tapi buat dia ini batas nih, saya nggak bisa lewat. Padahal ruangnya terbuka, misalnya kita nggak melihat batas ya, tapi dia bisa melihat batas itu, merasakan. Dari mana merasakannya? Dari tanda, Pak, biasanya Ya, menandai dengan kencing. penciumannya berarti kan? Ya, Penciumannya. Baunya udah lain. Nah, terus baunya sudah lain, kemudian eh, apalagi auranya ya, hawanya sudah berbeda. Pokoknya itu. Mereka punya wilayah-wilayah tertentu. Nggak bisa. Mereka nggak berani. Ya, nggak berani untuk masuki wilayah individu lain. Kecuali ya ada satu dan lain hal. Nah itu. Berbeda dengan manusia. Manusia bisa melewati, tapi kemudian manusia ini tentu punya punya fungsi apa? Punya sistem yang berbeda tentang pembatasan ruangan, pembatasan teritorial. Nah, sejak dalam kandungan tuh manusia menempati ruang. Kandungan orang tua kita adalah ruang juga, ruang fisik ya. Dan dalam kognisi manusia, ruang fisik itu berubah. Ya, dalam semiotika ruang adalah tanda itu. Ada ruang publik, ruang privat, ruang sakral, ruang profan ya. Berbeda-beda ruangan, berbeda-beda makna ruang.
Manusia merekayasa. Nah, manusia merekayasa tanah lapang bisa dibangun jadi sawah, ladang, kebun ya, taman dan sebagainya. Sejumlah spesies unggas, spesies lain membangun sarang. Tapi sarang itu beda nggak dengan kita membangun rumah, sekolah, kampus, kantor, pelabuhan dan beda ya. Oke. Nah, kita punya 4 lapis makna ruang ya. Ruang ego itu termasuk diri kita sendiri ya, masing-masing kita. Inilah ruang, ini ruang. Ruang ego itu. Baik itu bentuknya fisik kita, tubuh kita, yaitu ruang yang diisi oleh diri kita sendiri. Ya, maupun yang apa ada dalam alam pikiran kita. Kalau ruang ego itu ya kita sendiri, kita ini ruang. Dan udara yang menempel sama kita atau misalnya apapun yang nempel, misalnya kita lagi di permukaan air ya, airnya itu bagian yang menempel sama kita itu bagian dari ruang ego, menjadi ruang ego. Kemudian ruang privat itu apa? Individualitas, lingkaran terdekat. Ruang privat itu termasuk rumah ya, rumah itu sangat privat kan, rumah sangat privat, tempat tinggal kita sangat privat. Kemudian ada ruang publik terbatas dan ruang publik terbuka. Terbatas itu gimana? Kita harus izin dulu, harus punya keperluan yang pasti untuk masuk. Kalau terbuka gimana? Kita kan nggak perlu izin masuk swalayan, masuk pasar, masuk minimarket ya. Nah ini konsep ekologi bahasa berbasis pada ruang. Nah ini ada bahasa ya, ada keterkaitan bahasa dengan ruang. Bahasa bersifat universal dengan faktor universal. Tapi kemudian bahasa juga mengartikan ruang. Ya. Bahasanya pada ruang. Ekologi bahasa itu berbasis ruang. Kita menentukan mana orang dalam orang luar itu dari mana. Ada aksen, ada idiom, ada gaya bahasa, gaya bicara. Kita merasakan itu. Kita merasa nyaman bicara dengan seseorang, merasa dia itu satu identitas dengan kita ketika omongannya, bahasanya, pembicaraannya cocok sama kita. Kita nggak akan banyak mengalami atau mengalami kesalahpahaman sama orang itu karena apa? Karena satu identitas. Identitas itu dari situ. Bukan hanya semata-mata berbahasa Indonesia misalnya. Oh, sama-sama pengguna bahasa Indonesia kok. Kan sama-sama bahasa Indonesia. Belum tentu. Belum tentu. Ada bidangnya. Coba ngobrol sama dosen, sama dokter coba ngobrol sama dokter misalnya tentang bangunan. Basa-basi aja. Ya kan? Nggak nyambung kan? Gitu. Mungkin dokternya baik-baik aja, tapi ada ketidaksambungan ya, ada ketidakcocokan yang dibahas. Nah, dalam satu ruang itu bisa terdapat beberapa bahasa, diglosia, sejumlah bahasa. Individu bisa mengandung ya dalam kondisi ya, artinya berapa bahasa. Manusia itu ada yang bilingual, trilingual, multilingual. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang bilingual. Sekitar 50% kita, 50% warga negara Indonesia berbahasa dua ya. Bahasa daerahnya terutama sekitar 50% bahasa daerahnya, kemudian bahasa Indonesia. Banyak yang berbahasa daerah kalau di dalam rumah, keluar rumah menggunakan bahasa Indonesia. Di sekolah, di perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Tapi kalau di rumah dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga yang dipakai bahasa daerah. Ada yang trilingual, misalnya bahasa daerahnya dua yang dipakai. Itu sudah trilingual sama bahasa Indonesia, sudah 3. Bahkan multilingual, menggunakan sejumlah bahasa. Orang yang bisa berbahasa misalnya bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya, kemudian bisa bahasa Mandailing, bisa bahasa Indonesia, sudah 4 itu. Ya. Kemudian bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bahasa Belanda. Oh, ya udah banyak itu. Ya. Orang yang bisa bahasa Arab, Inggris, Prancis di Indonesia, dia bisa bahasa Indonesia juga udah 4.
Bahasa daerahnya apa yang dia bisa? Dia misalnya bisa bahasa Aceh, bahasa Minang, sudah berapa bahasa? Ya, multilingual. Banyak orang Indonesia yang seperti itu. Nah, wilayah Indonesia ini seperti itu. Wilayah Indonesia ini ruang diglosik. Ya, manusia berlindung itu memang melalui bahasa, ini cultural shelter ya, dan bertahan hidup dengan bahasa. Kalau nggak ada bahasa, manusia nggak bisa bertahan hidup. Eh, Bagaimana dengan hewan lain? Hewan menciptakan bahasa nggak? Ini yang kemudian dikritisi oleh Derrida terkait Derrida kan lebih kepada fokusnya pada yang tertulis. Nah ini bahasa yang dipakai oleh Derrida adalah yang tertulis, itu yang menjadi paling paling menjadi utamanya, yang lebih dulu. Bahasa ya lebih awal itu justru yang tertulis dulu menurut Derrida. Karena apa? Jangan-jangan kalau hewan berbahasanya beda gimana? Coba ada primat, ada simpanse dari Inggris dan simpanse dari Indonesia ketemu itu. Kira-kira bahasanya sama apa enggak? Artinya ketika mereka berinteraksi itu nyambung atau enggak nyambung? Ini belum tahu. Sudah ada atau belum penelitian soal itu ya? Apakah hewan uh, berbeda-beda bahasa antara satu daerah dengan daerah lain, ataukah hanya satu bahasa? Ini kan hanya model caranya berinteraksi ya, dengan bahasa, dengan pemilihan kata, dengan pemaknaan kata yang berbeda. Kalau misalnya pada hewan itu ternyata ada perbedaan, ya barangkali yang paling unggul tentu ya terbukti bahwa tulisan yang menjadikan pembeda, karena simpanse nggak menulis. Kita tahu simpanse tidak menulis. Ya, pekerja migran, pelajar asing ya, umumnya kan berkumpul sesamanya ya, berasal dari negara yang sama atau kawasan yang sama. Nah, bahasa itu jadi tanda pengenal. Nah, pemaknaan ruang itu bertolak pada siapa? Dari siapa? Dari dirinya, dari ego. Ego manusia ini yang memberi makna ya, karena adanya kontak pandang, jarak ya, antara ego dengan individu-individu. Kontak pandang itu diukur dari lamanya kontak, bahasa mata, bahasa tubuh ya, gestur. Eh, ada 4 kategori ya, jarak ego dengan individu. Intim, personal, sosial, publik. Intim itu tahu ya, intim, personal, sosial, publik itu tahu ya. Kira-kira ini kan sudah kelihatan dari empat circle ya, 4 lapis, ring 1, 2, 3, 4 ini ya. Jarak itu disebut proxemes. Budaya ikut menentukan adanya jarak fisik ini yang merepresentasikan masing-masing kategori tadi. Nah, dalam teori struktural, ruang dipandang sebagai struktur. Ruang memiliki batas-batas. Nah, ruang itu gimana? 2 dimensi, 3 dimensi ya. Ruang dua dimensi, 3 dimensi ya, itu ruang. Kalau dimensi 4, berarti salah satunya adalah dimensi waktu, bukan dimensi ruang. Nah, teori habitus Bourdieu ini Bourdieu ya. Ini ya dia menyampaikan bahwa manusia itu berada dalam ruang fisik juga dalam ruang mental. Ruang mental itu dibangun berdasarkan pemaknaan atas ya atau serta pandangan tentang ya, ruang fisik itu yang ditempati. Saya ada di ruang tamu. Jika saya ada di ruang tamu ini, ruang tamu bagi yang tinggal di situ apa? Sedangkan bagi orang yang bertamu, ruang tamu itu apa? Beda ya? Beda enggak? Kalau saya datang ke rumah orang atau ke rumah dosen saya, kemudian eh, ya saya di situ di ruang tamu, ruang tamunya bagi saya beda nggak ruang tamu?
Kalau saya ada di rumah, di ruang tamu saya, berarti beda nggak perasaannya? Beda ya. Nah, itu pengalaman sejarah ya. Itu berpengaruh juga pada pemaknaan pandangan terhadap ruang fisik. Kalau kita melewati suatu lokasi, kita pernah kecil di situ, kita akan mengingat masa kecil kita di ruang itu. Dan seterusnya. Ya. Manusia masuk ke ruang itu manusia berinteraksi menyusun juga strategi bertahan hidup melalui apa ya, melalui modal-modal sosial, modal-modal ekonomi, modal-modal budaya ya, yang membuat adanya interaksi antara struktur fisik dan struktur mental itu. Nah, ini terbentuknya struktur mental merupakan gejala semiotik. Nah, ini dalam memahami makna ruang ini variabel yang dipakai oleh Danesi dan Peron. Teritorialitas, kepanjangan diri, dan konotasi sosial. Bourdieu menyampaikan bahwa ruang itu juga dapat menjadi konotasi individual. Jadi 3 variabel yang diajukan oleh Bourdieu adalah struktur fisik, struktur mental, dan bidang. Bidang itu apa? Bisa juga bidang itu ya segala sesuatu lah ya, yang mungkin berubah, dinamis sesuai dengan dinamika individunya yang bersangkutan itu. Jadi ada konotasi yang sifatnya individual. Tadi saya sudah menyampaikan juga sejumlah konotasi yang individual ya. Kalau kita masuk ke ruang tamu orang lain, ruang tamu di rumah orang kan konotasinya beda. Tapi ruang tamu punya konotasi sosial. Ruang tamu adalah ruang tempat pemilik rumah menerima tamu. Itu dipahami secara sosial, secara kultural. Semua orang tahu itu. Tapi ruang tamu bagi pemilik rumah berbeda dengan ruang tamu bagi tamu. Berbeda dengan ruang tamu bagi orang yang anggota keluarganya atau yang pernah tinggal di rumah itu tapi sudah pisah rumah, misalnya sudah punya rumah sendiri, itu rumah orang tuanya ya, dan seterusnya. Ruang menjadi tempat bertahan hidup ya dalam bidang tertentu juga. Manusia bertahan hidup itu menggunakan apa? Sebagian atau seluruh dari 3 modal tadi. Modal sosial, modal ekonomi ya. Apa tadi? Modal sosial, modal ekonomi, dan modal budaya. Ya, karenanya manusia membutuhkan strategi. Nah, ini ruang ya sebagai struktur. Ruang itu erat kaitannya dengan identitas manusia karena menjadi lokus, jadi teritori, panjangan diri. Sama ya, anjing juga begitu, dapat dilatih menjaga teritori. Manusia menetapkan ruang artifisial bagi dirinya. Ya, bukan kandang ya, bukan kandang, tapi anjing itu bisa mengetahui batas ruang yang boleh ditempatinya, boleh dia tinggal di situ, atau dia berdiam di situ. Ya, makanya kalau bagi yang punya anjing kan kadang pemiliknya sholat dia nggak bakal lewat di tempat yang orang sholat ya. Jadi dia tahu kalau dikasih batas bahwa anjing nggak boleh lewat sini. Ini buat manusia bisa harus suci, harus bersih sehingga orang bisa sholat, orang bisa beribadah, ya orang bisa istirahat dengan tenang di situ. Yang sisanya adalah sebatas itu buat anjing kayak gitu. Nah, ruang dalam bangunan ya, ruang di dalam bangunan itu ada ruang tertutup terlindung ya. Itu merupakan pelindung diri juga dari bahaya yang datang dari luar, dari hujan, dari panas, dari apalagi dari serangan mungkin dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menunjukkan identitas dan karakter ya. Ruang privat ya, kamar tidur, rumah pribadi, ruang publik terbatas. Kalau kita ada di ruang publik terbatas, kita masuk kantor orang ya, masuk ke kantor seseorang, masuk ke kantornya, ke ruang rektor misalnya, ke ruang dekan. Kita masuk ke ruang dekan itu di ruangan dekan, tempat dekan itu berkantor, di mejanya biasanya ada barang-barang pribadi. Di sejumlah rak buku atau apa ya, sejumlah kadang diberikan tempat-tempat untuk menaruh barang, kadang diberi meja tambahan untuk menerima tamu.
meja dan kursi tambahan untuk menerima tamu. Itu rata semuanya ya. Itu ada kadangkala ada barang pribadi di situ. Ada hal-hal yang pribadi di situ. Kenapa ada barang pribadi itu menunjukkan apa? Karakternya, identitasnya, ya. Nah, juga tanda merepresentasikan, memanifestasikan relasi kuasa. Vertikal, horizontal ya, bisa vertikal, bisa horizontal. Relasi vertikal misalnya lebih tinggi, ya. Relasi horizontal misalnya ditempatkan di tengah atau kursi yang berbeda ya, dari segi tingginya atau ukurannya. Penataan ruang ya, dan kemudian posisi dan jarak ini punya konotasi. Ya. Posisi dominan itu terlihat. Kemudian bagaimana dengan ruang siber? Nah, sama ya dengan ruang empiris. Ruang siber itu juga menghasilkan ruang maya. Sebagaimana ruang publik diatur juga sebagai ruang publik maupun ruang privat. Ruang publik terbatas. Kalau masuk ke ini, ke akun media sosial milik seseorang, itu ruang publik terbatas bukan? Halo, ayo dijawab. Ruang publik terbatas bukan? Akun media sosial saya itu ruang publik terbatas bukan? Akun Ruang publik terbatas, Pak. ya ruang publik terbatas. Kenapa? Tidak semua orang bisa mengakses, Melihat. melihat ataupun berkomentar ya. Itu ruang publik terbatas. Jadi boleh nggak asal jeplak di kolom komentar dari postingan orang? Nggak Ada bisa, Pak. nggak Itu bisa bisa dituntut nantinya. karena memasuki ruang publik terbatas tadi. Ini uh, ruang maya itu banyak, memang ini ya umum gitu kan, kayak tapi sebetulnya ada kamar-kamar di situ. Akun pribadi kita adalah ruang kita terbatas. Jadi kalau kita bicara ya berkomentar, Bu jangan menyakiti misalnya, Bu jangan asal jeplak ya. Kadang-kala kita melihat di postingan orang ya yang berbeda agama, kemudian ada orang yang komentar, dan orang yang komentar ini misalnya dia seagama dengan kita, terus kemudian dia berkomentar, komentarnya malah menyudutkan agamanya si pemilik akun. Kira-kira kita sendiri sebagai muslim gimana? Ya, ikut tersinggung kan, merasa malu. Ini kok gini, nggak memperlihatkan toleransi dalam beragama, nah seperti itu. Nah, interaksi manusia itu sama kira-kira. Ruang siber ya, kira-kira sama juga seperti juga di dalam ruang maya. Ruang maya itu ruang publik, tapi ada ruang publik terbatas di situ. Nah, kemudian ya ini ya variabel Danesi dan Perron dalam membaca ruang ya. Kemudian gejala teritorialitas tadi, gejala sebagai gejala teritorialitas itu ruang ya, teritori fisik itu empiris ya. Kita melihat sebuah teritori fisik empiris ya. Kalau kita melihat teritorialitas itu kita melihat teritori fisik itu yang empiris, yang objektif fisiknya. Barthes menyebut teritori fisik ini termasuk denotasi. Saat melihat ruang sebagai panjangan diri itu kita membacanya dari sudut pandang manusia yang diteliti. Ruang dilihat itu sebagai kenyataan realitas mental. Kalau kita melihat sebuah ruangan, kita melihat ruang dosen, ada ya apa namanya? Ada identitas-identitas tertentu di situ, ada ciri-ciri tertentu. Itu diketahui dari kita membaca ruang itu, membaca ruang fisiknya. Sebagai panjangan diri itu gejala konotasi individual. Konotasi individual ada berdasarkan ya konvensi sosial yang sudah ada. Jadi ada konotasi sosialnya, ada konotasi individualnya. Kita tahu kalau sebuah ruang tamu, ya kalau kita punya rumah, ruang tamu itu diatur sedapat mungkin supaya kelihatan itu ruang tamu. Ada nggak konvensi sosial tentang ruang tamu?
Misalnya tidak mungkin dong ada tempat tidur di ruang tamu atau ada lemari baju di ruang tamu, nggak mungkin ya. Ada gayung di ruang tamu kan nggak bisa ya. Oke, nggak mungkin ada bak mandi ya. Jelas nggak ada bak mandi di ruang tamu. Misalnya seperti itu. Artinya ruang tamu itu punya konvensi, manusia punya konvensi sosial. Apa ruang tamu? Ruang tamu itu kelihatannya harus seperti apa. Tapi ruang tamu si A, si B, si C sampai Z Z Z Z ini beda-beda. Ya, masing-masing menunjukkan identitasnya dalam mengatur ruang tamu. Tapi nggak bisa juga sembarangan mengatur ruang tamu, misalnya dengan naruh bak mandi ya di sini, ya nggak bisa. Ya, atau naruh shower. Ya. Nah, konotasi sosial itu bagaimana kita melihat ruang ya, dari kacamata makna sosial tadi. Ya, ada itu tadi ya. Nah, tadi tiga sudut pandang itu yang menjadi dasarnya dapat menjadi variabel dalam membaca ruang ya, menurut Danesi dan Peron. Kalau kita bicara konflik lahan, itu kan dipicu oleh konotasi individual yang bertentangan. Ya, masing-masing melihat teori teritori objektif yang sama, ya, secara denotatif sama, tapi kok kepanjangan diri yang berbeda. Ini menghasilkan bentrokan pemaknaan ruang. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini dari penangkapan di Ponegoro oleh Raden Saleh. Coba kita praktikan ya. Ini ruang apa dan teman-teman melihat ruang ini seperti apa? Dari lokasinya, kemudian dari penggambaran ruang tersebut, dari penggambaran orang-orangnya, dari penggambaran sudut pandangnya. Dalam penangkapan dalam lukisan penangkapan di Ponegoro ini apa yang sedang pesan dari Raden Saleh? Ya, kira-kira apa pesannya dari Raden Saleh yang bisa teman-teman eh, pahami atau bisa dipelajari? Coba saya kasih lihat lagi ya, tadi ya. Ini ya. Ayo, kira-kira ada yang mau memberikan ini nggak? Memberikan pandangan atau mencoba untuk mempraktikkan. Tadi gimana caranya? Halo? Atau mau di ini dulu, di kita bahas bersama-sama ya. Terus ada yang mau ditanggapi nggak? Coba teman-teman bertanya dulu atau menyampaikan sesuatu, silakan. Halo, ya, kita sambil sambil coba untuk praktik. Tadi tiga variabel itu ya. Oh, ada ya, um, teritorialitas ya. Kan kita sudah melihat itu teritorialitasnya apa. Secara umum ya, eh, secara umum ya, ruang ini apa? Sudah jelas. Secara fisik sudah jelas semua. Tapi kemudian ada extension of self ya, panjangan diri itu. Panjangan diri berarti kan kita melihat dari sudut pandang manusia. Panjangan diri itu terlihat. Panjangan diri siapa di sini? Bukan kepanjangan diri Pangeran Diponegoro. Ini kepanjangan diri dari Raden Saleh yang kita baca. Bagaimana Raden Saleh menggambarkan penangkapan Diponegoro
di ruangan yang sama, tentu di ruang yang sama atau di apa dalam latar lokasi yang sama ya. Sebagaimana dalam lukisan sebelumnya yang sudah pernah dibuat oleh pihak Belanda tentang penangkapan di Ponegoro. Silakan. Kemudian, halo. Punten Pak dosen, Ya, boleh bertanya. Berarti sebenarnya ada apa namanya peraturan tak tertulis ya Pak dalam ruang-ruang tertentu itu seperti ruang tadi ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur itu ada apa namanya peraturan yang tak tertulis tapi ya itu berjalan kan gitu. kita punya konotasi ya. Kan nggak mungkin kita naruh apa suatu yang identik dengan ruangan lain di situ. Tapi bagaimana kita mengatur? Kayak misalnya gini, lukisan keluarga atau foto-foto keluarga itu taruhnya di mana? Atau foto Biasanya wisuda ditaruh, foto wisuda taruhnya di mana? biasanya sih ruang keluarga atau kalau ya biasanya sih ruang keluarga lah, Ya, bukan di itu. ruang tamu ya Pak ya. Kemungkinan Pak. Ya kadang di ruang tamu. Kan tergantung orang juga kan ada ini ya, ada maknanya orang yang menaruh ya foto wisuda anaknya itu ditaruh di atau foto wisuda dia ditaruh di ruang tamu berarti apa ya. Kira-kira gitulah ya. Tapi kan kita belum tahu, kita belum melihat dari orang itu sendiri, kita belum tahu apakah itu sesuai dengan apa yang dia maksud. Nah, dalam penafsiran itu kita menafsirkan, kita harus tahu apa maksud dia juga sebelum kita mengartikan secara apa yang kita tahu. Kita mencari maksudnya dia, mencari apa yang dia maksud. Nah, ini ya, teritorialitas, panjangan diri. Ada yang mau mempelajari ini? Mempelajari bagaimana kita coba menafsirkan uh, lukisan ini, penangkapan di Ponegoro? Coba. Ada yang mau mencoba? Halo, silakan. Kalau ada yang mau mencoba. Ini terlihat ya siapa-siapa yang ada di ya. Ini kan tokoh-tokohnya diletakkan di tempat yang kira-kira terlihat jelas ya. Pangeran Diponegoro dan perwira-perwira Belanda di sini ya. Ya, satu dua tiga ini orang-orangnya yang terlihat jelas mukanya, eh, yang terlihat jelas mukanya menghadap ke pelukis ya, menghadap ke kita ya, ataupun kita melihat sebagian besar wajah ya, itu jelas maksudnya siapa. Ada di dalam catatan sejarah dan ini menunjukkan bagaimana mereka ya apa dalam sejarah ini ketika Pangeran Diponegoro ditangkap. Ada beberapa hal yang tidak seperti kita pahami hari ini. Ayo, misalnya ini Pangeran Diponegoro dirantai nggak? Diborgol nggak? Diikat nggak? Tidak. Kelihatan Ya, nggak ya? Tidak, Pak. Nggak diikat, dia hanya dan dia dipersilakan untuk menaiki kereta dalam keadaan sudah tertangkap. Tidak ada terlihat rantai, tidak ada terlihat borgol atau belenggu ya, tidak ada.
Tapi di sini kelihatan siapa dan ini kelihatan bagaimana rakyat di bawah ya. Gitu. Ini jelas kelihatan dan perhatikan juga kepala berapa apa yang kepalanya tidak proporsional. Tidak proporsional loh itu. Coba perhatiin. Nih, ini kan nggak proporsional sama Ya, ya Pak, badannya. ya, ya, Bro. Nah, nggak proporsional. Nih, itu ya, tidak proporsional kata siapa proporsional coba perhatiin. Ini apa maksud dari Raden Saleh? Apa kira-kira maksudnya Raden Saleh membuat ada tokoh-tokoh yang kepalanya tidak proporsional? Selain karena mereka orang Belanda, oke. Tapi sepertinya nggak semua pihak Belanda yang diperlihatkan kepalanya tidak Untuk proporsional. membedakan mungkin Pak ya. Ya, menunjukkan apa kira-kira? Bukan semata-mata membedakan aja, tapi apa? Menunjukkan apa? Kepalanya kok besar itu. Kalau kepala besar itu apa istilahnya? Kalau orang yang apa? Orang yang apa? Egois, arogan itu disebutnya apa? Sombong dah, Pak. Ya apa? Apalagi? Yang pakai kepala. Congkak, Besar kepala. Ah, besar besar kepala. kepala. Ini besar kepala maksudnya mental, ya. Bukan maksudnya kepalanya besar. Karena kalau kita bongkar makamnya kan juga kepalanya tidak besar, ya. Tidak seperti ini bentuk tubuhnya. Tapi dibuatlah mereka seperti ini untuk memperlihatkan mereka ini congkak, sombong, arogan, dan sebagainya. Ini tidak menunjukkan rakyat Jawa di sini kalah secara apa kalah Gestur ya Pak, total gitu. secara gestur Pak. Itu siapa nama pemimpin? Perhatikan kalau orang berlutut, kalau dia benar-benar dia apa ini ya tidak apa istilahnya benar-benar dalam situasinya sudah sangat tidak punya apa ya apa istilahnya benar-benar merasa kalah gitu, merasa tidak berdaya, kan nggak mungkin juga mukanya menghadap ke atas. Ini sebagian mukanya menghadap ke atas. Ada yang ini tapi tegak berdirinya, yang menghadap ke bawah tapi tegak berdirinya. Ya. Ada yang masih menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Tapi menghadap ke bawah ini maksudnya kepada Pangeran Diponegoro, bukan pada ya gitu. Adanya rasa nasionalisme dan solidaritas kebangsaan, Pak. Ya, karena Pangeran Diponegoro di sini Raden Saleh melukiskan Iya, Pangeran Diponegoro di sini eh, kalah terhormat. Ya, karena betul. Belanda itu kan menjebak, dia menyampaikan ingin berunding, tapi kemudian terjebak. Lepas dari fakta sejarah bahwa ternyata perang Diponegoro atau perang Jawa itu lebih pada perang saudara ya. Perang saudara di antara keluarga kerajaan Mataram Islam ya, terutama Jogja. Dan memang betul begitu, memang fakta sejarahnya begitu. Fakta sejarahnya itu perang saudara. Yang kemudian Belanda berpihak pada pihak kerajaan itu, pihak kesultanan itu. Yang keberpihakan Raja Jogja pada saat itu justru ya bagi politisi yang atau tokoh-tokoh yang ada di masa itu ini keberpihakan ini salah. Harusnya jangan menyerahkan sebagian tanah itu kepada pihak Belanda. Gitu. Oke, itu soal ruang ya. Kalau
tadi saya sampai sampai bahwa saya sudah memperlihatkan juga ada sejumlah AI ya, dari AI ya, dari artificial intelligence ya, yang saya buat. Nah, kalau yang ini kan kelihatan ya, ini apa? Ini ruang seperti ruang tamu ya, atau living room atau ruang keluarga juga bisa. Antara ruang keluarga atau ruang tamu. Ya, kenapa ruangannya seperti itu? Kira-kira menunjukkan apa ya? Futuristik ya, futuristik. Apalagi selain futuristik apa? Yang di sini nih, yang di sini, yang di Elegan mungkin, Pak. ya elegan. Terus kira-kira dia berada di ruang, berada di Modern dan mewah, Pak, mungkin. mewah ya, kelihatannya ya. Ada bisa dibilang akuarium, bisa juga itu di bawah laut ya, dan sebagainya. Perlihatkan satu gambaran ya, gambaran apa yang di. Tapi kira-kira ini sederhana nggak sih? Ayo, sederhana nggak? Tidak ya, Pak. Kalau saya lihat sederhana, sederhana tuh dia kan nggak banyak pernak-pernik, tidak banyak pernak-pernik di situ. Nah, itu artinya kan terkait sederhana juga, kata sederhana nih konotasinya bisa beda ya. Sederhana itu kenapa? Karena tidak banyak pernak-pernik, simple ya. Kalau kita melihat bajunya Mark Zuckerberg, bajunya kelihatannya sederhana ya. Harganya berapa? Teman-teman beli kaos yang mirip-mirip dengan harga 50.000, 100.000 lebih murah dari kaosnya Mark Zuckerberg. Tapi kaosnya bergambar-gambar misalnya. Atau sablon. Lebih sederhana ya. Jadi itu sederhana dan tidak sederhana pun kita menggunakan ada konotasi ya, pribadi kita juga ada konotasi individualnya yang terlihat ya. Jelas bahwa manusia bisa memaknai sesuatu itu ini sederhana ini, tapi bagi sebagian orang sederhana, bagi sebagian tidak. Kalau kita makan makanan khas Indonesia, khas Asia Tenggara, makanya di Eropa, sederhana nggak? Mungkin bagi kita yang biasa makan seperti itu sederhana, Pak. Tapi bagi orang bule ya itu mewah. Ya kalau kitanya sudah tinggal di sana berapa bulan aja, makan begitu udah mewah. Karena harganya kan juga, ya, harganya kan juga pakai euro, pakai pakai apa? Pakai pound, pakai dolar. Kemudian juga proses memasaknya juga tidak sama seperti bukan prosesnya ya, maksudnya intensitas masaknya kan juga tidak sama seperti intensitas masak ini ya. Bahan-bahannya juga kalau Ya, dibanding di ingredient Indonesia atau bumbunya tidak sama.
bumbunya bisa tidak sama Iya. apa namanya, itu kan bisa harus diekspor dari Indonesia ya, diimpor oleh mereka kan, mereka mengimpor bahan-bahan, ya, atau mencari bahan-bahan impor di mana-mana gitu. Itu menjadikan ya, kelihatannya nggak sederhana juga ya. Oke. Oke. Masih ada lagi? Bagaimana? Menurut Bapak, punten Pak dosen. Ya, silakan. Pak dosen, eh, apa namanya? Sifat ruang itu bersifat netral apa emang bisa berubah menjadi konflik, Pak? Sifatnya, Pak, Nah, dulu. Ini netralnya itu apa? dalam hal apa ya? Eh, Dalam hal misal apa namanya? Kalau ya emang orang bisa masuk semua, kalau kalau dalam hal politik apakah bisa netral seutuhnya apa tidak bisa, Pak? ini eh, pembahasan ruang itu seperti ini ya. Tadi ada empat lapisan ya. Ada ruang ego, itu diri kita sendiri, kemudian privat, publik terbatas, publik tidak terbatas ya. Publik terbuka ya. Publik terbuka itu kan banyak ya. Ruang publik yang terbuka itu banyak. Besar ya. Jalan raya itu ruang publik terbuka ya. Jalan raya itu ruang publik terbuka. Kita sama-sama menggunakan jalan. Rumah, halaman rumah itu adalah ruang privat. Itu kita pahami itu. Ya kadang kala ya kalau misalnya terjadi konflik, kenapa ada konflik lahan? Karena orang melihat ruang yang sama dengan konotasi individualnya yang berbeda. Yang satu merasa itu ya miliknya, yang satu tidak. Kalau politik apa contohnya? Cara bicara mana agama itu ruang ruang privat atau ruang publik? Terdapat istilah ruang komunal ya kalau dalam politik, dalam etika. Ada ruang komunal. Ruang komunal itu ya kira-kira juga ruang publik terbatas. Kita nggak bisa masuk sembarangan ke rumah ibadah agama lain. Ya, nggak bisa masuk sembarangan ke rumah ibadah agama lain. Ada nggak ya? Bisa nggak masuk? Keluar masuk begitu aja ke rumah ibadah agama lain? Beda agama. Bisa nggak? Ya kan? Nggak bisa. Harus izin sama pengurusnya ya atau sama apa pihak berwenang yang ada di sekitar situ. Kalau masjid yang menjadi tempat wisata juga gitu. Ketika masuk kan kita bisa nggak orang yang non muslim masuk ke area sholat? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, hanya lewat di sekitarnya. Itu ada ruang-ruangnya. Kalau kita ke Masjid Istiqlal misalnya, kalau ada yang non muslim itu eh, terbatas masuk. Memang kadang-kala itu dipakai sholat ya. Karena saya juga pernah melihat ada juga yang sholatnya
tidak mengikuti saf karena saking luasnya Istiqlal ya. Sholatnya tidak mengikuti saf, sholatnya di di pelataran ya, di selasar gitu ya. Sholatnya di dekat anak tangga, jauh dari ruang sholat utama. Tapi itu kalau ruang ya, ruang yang utama untuk sholat itu ruang itu yang dimaksud yang menjadi ruang publik terbatas. Ya sama kalau masuk masjid di kampung, masjid kampus, rata-rata kalau tidak ada izin nggak bisa kalau beda agama. Masuk ke gereja kalau nggak izin dulu bisa nggak? Kan nggak bisa. Kita orang Islam, umat Islam masuk ke gereja ya izin dulu sama yang ada di situ. Nggak boleh langsung masuk begitu aja, keluar masuk. Tapi bisa diizinkan dan bisa tidak diizinkan. Nanti ada 2 lagi ya berkaitan dengan ilmu sosial humaniora, kemudian studi tafsir ya. Kita ada 2 pertemuan lagi setelah ini. Silakan, masih ada lagi atau enggak? Sudah cukup? UAS-nya tanggal 27 ya. Kita masih ada tanggal 15 dan tanggal 22 ya. Yang terakhir, yang hari Jumat terakhir tanggal 26. Iya. Yang hari Jumat. Iya, 26, Pak. 26 ya. Setelah itu besoknya langsung UAS ya. Udah Iya, siap betul. semua ya untuk UAS ya. Bismillah. Siap. Sudah cukup ini? Halo? Nah, ini apa nih? Ya, tadi kan akun digital itu ruang publik terbatas ya. Ruang publik terbatas. Kita boleh masuk dan kalau izin dulu. Ya misalnya kita komentar kan komentar yang baik ya. Kalau misalnya itu postingan yang publik sifatnya atau yang dibuka ya, terbuka. Jangan komentar yang salah. Coba perhatikan beberapa itu tahun berapa sih? Lupa ya. Yang Dewi Sandra sama Sandra Dewi itu ya ketuker. Orang saya nggak paham ya. Orang Indonesia bisa nggak tahu itu ya, nggak setidak paham itu kan beda orangnya. Udah kelihatan yang satu berjilbab, yang satu enggak. Yang Sandra Dewi itu kan nggak ada jilbabnya. Tidak pernah diakses. Apa yang tidak pernah diakses manusia itu? Mana yang tidak pernah diakses? Apa yang tidak pernah diakses sama manusia? Tidak pernah diakses itu kan termasuk ditempati, dipersepsi. Jadi ada nggak yang ruang yang belum pernah dipersepsi sama manusia? Nggak ada ya? Nggak ada. Surga ada dalam persepsi kita, dalam kognisi kita.
neraka ada dalam kognisi kita. Jadi kalau bicara dalam kacamata perspektifnya paradigmanya pihak dalam bidang filsafat, agama dan filsafat, sesuatu itu nggak ada bukan karena nggak diinderai, tapi nggak ada itu ya nggak ada, konsepnya pun tidak ada. Jadi kalau ruangnya nggak ada, apa yang nggak pernah diakses, nggak pernah ya apa kan nggak ada kan nggak ada berarti. Ya, karena tidak bisa di ini, tidak bisa tidak ada konsepnya. Kalau tidak ada konsepnya ya nggak bisa diapa-apakan. Tapi semuanya memiliki makna. Kita tahu apa itu artinya surga, kita tahu apa artinya langit, kita tahu apa artinya masing-masing planet dalam tata surya kita. Kita tahu memaknai itu. Lepas dari kita mempelajari atau enggak dari buku-buku yang ada, atau dari teks yang ada dari dari sumber-sumber pelajaran dan sebagainya. Pak, izin bertanya terkait tentang jarak fisik di ruang publik modern, Pak. Eh, Kategori budaya kaku versus cair. Pertanyaannya, membagi jarak menjadi intim. Maksudnya dari Edward T. Hall itu kan membagi jarak atau proxemics itu menjadi intim, personal, sosial, dan publik yang batas Ya, fisiknya itu empat ditentukan itu ya. oleh budaya. Ditentukan oleh budaya. Nah, di area ruang publik terbuka modern yang sangat padat, ya, seperti KRL contohnya, atau komuter lain, batasan jarak intim tuh seringkali terlanggar secara fisik. Nah, apakah hal ini tuh menggeser struktur mental kenyamanan manusia, atau manusia berhasil membuat sekat ruang imajiner baru, Pak? Itu aja, Pak. Nah, ketika Terima gini kasih. ya, contohnya gini, misalnya ada kesengajaan dan ketidaksengajaan ya. Kita kan tahu ada yang sengaja, ada yang enggak. Ya, tetap saja walaupun sesama perempuan atau sesama laki-laki, kalau tergesek oleh ya bagian tubuh sebelahnya di KRL atau di MRT, kira-kira tersinggung nggak? Cukup bagi orang yang Tersinggung. iya, Kita tahu dia sengaja atau enggak itu dari mana? Ayo, tahunya dia sengaja atau enggak dari mana? Caranya? Harus tahu dulu. Kalau mengulang, ya, dia mengulang, iya, sudah pasti sengaja. Atau dia tidak berusaha untuk menghindar, tidak berusaha untuk menjaga jarak, ya, misalnya. Maka kadang di KRL itu kan tas ditaruh di depan atau tas ditaruh di bawah. Sebenarnya ada maksud ya. Tas ditaruh di depan. Nah, di sejumlah ini kan budaya beda-beda ya. Kalau nggak salah saya pernah lihat juga di postingan di Amerika Serikat itu kalau naruh lipstick, perempuan nih naruh lipstick di sebelahnya, duduk terus naruh lipstick di sebelahnya, itu biasanya kan mereka dua-dua ya kalau bis kota ya. Itu naruh lipstick di sebelah, itu orang nggak boleh duduk di situ. Nggak akan ada yang mau duduk. Nggak akan ada yang mau duduk di situ. Itu menjadi ruang privat dia, dan itu ruang publik terbatas. Dia tidak mengizinkan siapapun duduk di samping dia. Itu bisa.
Jadi hak ya sebetulnya. Kita boleh kok tidak mengizinkan orang untuk duduk samping kita. Tapi nggak seketat itu ya. Indonesia kan kadang nggak gitu ya. Indonesia seringnya memberi ruang ya untuk duduk boleh, berdiri ya di samping. Tapi kira-kira kita ketahuan. Itu bukan kemudian menjadi jarak intim ketika kita masih sama-sama menjaga jarak, menjaga setidaknya sikap ya, tidak bergerak-gerak misalnya. Bergerak-gerak sengaja ya. Beberapa hari yang lalu kan ada di KRL itu ada keributan di gerbong perempuan. KRL mana itu? Itu kan juga karena perempuan ada dua perempuan yang merasa ada penumpang sesama perempuan yang bergerak-gerak terus sehingga mengganggu. Sedangkan itu kan sangat ini. Dia kan sengaja ketika dia itu mengulang perbuatannya, bukan berhenti diam berusaha untuk menjaga itu. Jadi ada ini. Kalau tersenggolnya kan manusia kan wajar ya. Kadang tersenggol ya, kadang tersenggol bagian-bagian tubuhnya yang tertentu baik laki-laki maupun perempuan ya. Laki-laki juga bisa mengalami ya, tiba-tiba tersenggol bagian tubuhnya yang tertentu ya. Kenapa bisa misalnya anak kecil misalnya kan tubuhnya lebih kecil, lebih pendek dari umumnya ya laki-laki dewasa. Kalau dia terhuyung sedikit, dia nyari apa? Pegangan. Emang dia tahu dia mau pegangan kemana? Gak sengaja ya. Ya itu bisa terjadi. Nah kecuali gini anak kecilnya tuh pegang-pegang ya atau nyari-nyari, nah itu baru ini orang tuanya ngajarin nggak. Nah kira-kira begitu ya, ada sejumlah cara ya pendidikan inklusif. Apa contohnya desain sekolahnya, desain ruang yang desain ruang kelas saya kurang. Oke. Desain ruang itu saya belum lihat ya. Apa sih tanda-tanda eksklusi sosial di desain ruang kelas? Kalau ruang kelas ya. Kalau bangunan sekolahnya mungkin. Oke. Kita ini ya sudahi lebih awal. Baik, udah selesai teman-teman? Sudah cukup ya? Karena ini juga akan ada rapat sebentar ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.